Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumuhi fid dharain amin. Summa qala. Pada kesempatan malam hari ini kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah rasa syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita sama-sama untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita menuntut ilmu dan selain juga kita berniat beriktikaf di masjid ini sunat Allah taala saja beriktikaf di masjid ini sunat Allah taala. Salawat dan salam telah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang jemaah majelis taklim rahimahullah. Pelajaran kita selanjutnya yaitu wasa'alahu rajulun minal yahudiyyin fa akhbarahu Jibril bidzalika hatta astakhrajahu wa handal uqada fa wajada bidzalika khilfatan fama dzakara dzalika al-yahudi wala azlamu alaihi qattu. Masih lagi tentang Rasulullah itu pemaaf. Jadi kisah masa dahulu itu bahwa ada seorang Yahudian bibinya mengatakan Nabi makanan, nama makanan itu beracun. Luar biasa Nabi kita nih, luar biasa balanya, cobaannya, mulai hendak dibunuh, hendak diracun. Nah, luar biasa. Diboikot, kada dijuali, kada dihirani. Nah, sampai hendak diracuni, dibunuh, hendak ditimpas, macam-macam. Sama guru kita sekolah juga ada anak membunuh dari waktu sidin sekolah karena pintarnya banyak menghiri hendak membunuh sidin sehingga diulang-ulang masalahnya kan dari itu lamanya menyebut nama orang tua itu sarik, nama orang tua itu disambat itu sarik kan. Nah jadi dia ulang-ulang ikam tahulah ngarang abahnya nih ujar guru tahu sambat si anu jadi sarik sih ini. Nah ikam waninya menyambat abah ikam nih awas kan ikam. Nah diulang-ulang dijaganya ada nambah namanya baladi ada nambah kayu. Nah dijaga guru itu nama baladi ada anak membunuh macam-macam. Nah itu juga wali-wali Allah Ta'ala banyak ujiannya dan cobaannya. Nah Nabi kayak itu juga bibinian hendak membunuh Nabi, meracuni Nabi. Tahu Nabi dikiau bibiniannya tadi. Kenapa jadi kamu meracuni? Ujarnya aku hendak membunuh Rasulullah, hendak membunuh Nabi Muhammad. Oh, sahabat Nabi. Ya Rasulullah, ulun bunuh aja biniannya naik. Ujar Nabi, jangan kamu bunuh. Maaf, Nabi pemaaf luar biasa. Ada yang ini pula dan memperbuat sihir akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disihir pula, disihir. Sudah hendak diracuni, sudah hendak ditimpas, dibunuh, dipedang. Ada nama racuni, ini anak sihir pula. Mampu buat sihir akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang laki-laki daripada Yahudi. Maka menghabarkan akan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Jibril, ya Rasulullah itu nasihir
Yang hati-hati. Nah, dilajari Jibril penangkisnya supaya jangan kena sihir. Jadi karena sihir diantaranya kita membaca al-Qur'an itu Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian Fatihah. Diberitahu Jibril bahwasanya pian hendak disihir orang. Dengan demikian itu hingga mengeluarkan ia akan sihir itu dan terurai segala simpulan tali itu dan mendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi demikian itu meringankan tubuhnya. Asalnya berat disihir orang Nabi. Kalau Jibril mau dahi kayak ini, kalau terurai itu ampik karena sihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi yang demikian itu meringankan tubuhnya dan tiada menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan yang demikian itu, dan Nabi kada berkisah-kisah lawan sahabat bahwa aku dikana sihir itu orangnya namanya kada. Diam-diam aja Nabi kada berkisah-kisah gitu. Dan tiada menzahir yang akan atas sekali-kali, kada berkisah-kisah dan kada menampakkan bahwa sini itu anak sihir, kada dinampakkan sini, kada menzahirkan bahwa sini itu anak sihir. Nanti itu orang yang menyampaikan kebenaran, orang yang menyampaikan supaya selamat, malah macam-macam, ada yang dibunuh, ada yang hendak meracuni, ada yang mensihir. Itu menunjukkan kebenaran. Mau supaya orang selamat, ya itu seandainya nanti dia kejebak, bagian dari rumah kejebak mungkin selamat aja nanti. Nah, tapi karena menjunjung perintah Allah sampaikan walaupun sangat pahit. Di sini tuh karena dari menjunjung perintah Allah aja. Seandainya Allah pada menyuruh baik-baik, tadi racun orang kada, dia akan membunuh orang kada, dia bayar orang kada. Karena perintah Allah, ada bunuh orang, disihir orang, diracuni orang, macam-macam. Nah, itu ujiannya lah. Qala Ali radhiyallahu anhu, sama guru percis guru kita, ada yang membunuh, ada yang meracuni, ada yang macam-macam. Qala Ali radhiyallahu anhu, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Jubair wa Miqdad fa qala intaliqu hatta ta'tu rawdata kha'in fa inna biha za'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Fantalaqna tu'ali bina khayruna hatta ataina rawdata kha'in wawajadna al-mar'ata faqulna akhrijil kitab faqalat ma ma'iya kitab faqulna litukhrijinna al-kitab aw lanji'anna siyaba fa akhrajathu min iqasiha fa ataina bihi nabiyya sallallahu alaihi wasallam فإذا به من حاطب بن أبي بكتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم أمرا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي ما فعلت ذلك ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام إني كنت امرأ ملصقا في قومي وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة
yamhuna biha ahlahum fa ahbabtu idza fatani dzalika minan nasabi minhum an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati wa lam af'al dzalika kufran wa la ridan bil kufri ba'da al-islam wa la irtidadan an dini. Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu sadaqakum. Wa qala Umar radhiyallahu anhu da'ni adribu unaqa hadzal munafiq. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innahu syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah azza wa jalla qad ittala ala ahli badrin wa qala a'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Artinya dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyuruh akan daku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dan Jubair dan Miqdad ketiga. Sayyidina Ali, Jubair dan Miqdad disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi kamu hingga datang kamu kepada satu tempat yang bernama Raudhah Khain. Maka padanya itu Zainah, ada ngarannya Zainah, seorang perempuan yang musafir, sertanya surat kiriman. Jadi jar Nabi ikam Sayyidina Ali, Jubair dan Miqdad datangi di sana di kampung Khain. Ada seorang bibinian. Nah, bibinian ini membawa surat kiriman. Maka apabila ambil olehmu daripadanya, nah surat tadi kamu ambil surat tadi, maka pergi kami padahal sangat pantas, segera mudah kami hingga datang kami pada tempat yang bernama Raudhah Khain. Berarti kencang anu dari acuh jadi kan. Habis gas udah karena Nabi menyuruh tatamu lawan kampung Khain tadi, Raudhah Khain. Maka kami dapati akan seorang perempuan, ada seorangnya perempuan tadi. Maka kami kata baginya, keluarkan olehmu surat kiriman itu. Perempuan, sini bawa sini surat kiriman tuh, bawa sini. Nah, maka kata perempuan itu, tiada sertaku surat. Nah, ada ulun surat nah, ada. Maka kami kata baginya, keluarkan olehmu akan surat itu, atau kami telanjangi akan dikau. Hendak minta telanjangi kan? Kami akan pada munjuk kami telanjangi daripada kainmu jika tiada mengeluarkan akan dia. Kami akan pada mengeluarkan kami telanjangi habis, maka mengeluarkan ia akan surat itu. Nah, dikeluarkanlah suratnya daripada sanggul rambutnya. Berarti di dalam sini ada surat di dalam sanggul rambutnya. Maka kami datangkan, ada buka lagi, sampai kami datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulik, baju bulik. Nah ini ya Rasulullah suratnya. Nah ini kami dapat suratnya. Itu. Maka tiba-tiba tersebut di dalam surat itu daripada Khatib bin Abi Balta'ah. Dibaca, sekalinya dari Khatib bin Abi Balta'ah. Nah, suratnya ini kepada beberapa manusia dari orang kafir musyrikin, ditujukan kepada orang-orang kafir di musyrikin di negeri Makkah. Suratnya ini ditujukan kepada orang-orang kafir. Padahal
menghabarkan ia di dalam surat itu akan sekalian kelakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjelekkan Nabi. Macam-macam Nabi ini disambeti, Nabi ini dicela, dihujat, macam-macam. Nah, dikirim makan kaum kafir. Suratnya itu tadi. Nah, ini tukang fitnah namanya. Tukang fitnah. Ketahuan Nabi, surat itu tadi menyambeti Nabi, menghujat Nabi, memfitnah Nabi. Nah, maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikiau khatibnya dari sini kamu datang, hendak datang, ya khatib, apa yang tersebut dalam kitab ini? Apa maksud tulisan di dalam surat ini apa? Namanya nyambati apa ini apa? Maka katanya, ya Rasulullah, jangan engkau bersegera murka akan daku, yang jangan sari kaum lemah. Tiada aku perbuat akan demikian itu, sebab aku murtad. Nah, aku murtad, ujar si Hatib tadi. Aku pada perbuat akan demikian itu, sebab aku murtad daripada agamamu. Padahnya nyambati engkau, menyambati Nabi Muhammad karena ulun murtad pada agama, dan tiada sebab ridha dengan kafir kemudian daripada masuk Islam. Jadi ulun kada ridha juga, kada ketujuh juga orang kafir tapi ulun murtad dari agama Islam. Nah, hanya saja adalah aku seorang yang berhubung di dalam kaumku. Aku nak berhubung, tak berhubungan aja dalam kaumku. Jadi aku masuk mereka yang masuk Islam supaya kaum ini berhubung baik gitu. Dan sekalian orang yang sertamu. Jadi aku lawan orang ini baik, lawan orang ini bagus. Daripada muhajirin adalah bagi mereka itu kerabat di dalam negeri Makkah yang memeliharakan mereka itu dengan akan ahli mereka itu, yaitu memelihara keluarga ulun, nah orang kafir tadi. Ya, karena ulun umpat orang kafir, nah kena umpat muhajirin pun supaya, nah itu ngarannya. Jadi ada pendirian nih, ngarannya munafik ngarannya. Yang melihara mereka dengan dia akan ahli mereka itu, maka aku kasih ketika luput akan dikau yang demikian itu. Lamunnya ulun luput daripada pian, ulun kasih lawan kafir yang demikian itu. Daripada mereka itu, daripada bangsaku, bangsa di Makkah, kasih aku lawan kafir. Lamunnya luput dari pian, bahwa aku jadikan di dalam mereka itu seorang yang memeliharakan mereka itu, lalunya meliharakan keluarga-keluargaku, kada diapainya dengan dia, akan kerabatku, kerabatku, lamunnya pada orang Islam, kira diganggunya, disiksanya, macam-macamnya. Nah, lalu aku empat orang kafir. Padahal tiada aku berbuat yang demikian itu, sebab aku jadi kafir atau jadi murtad. Nah, kada ulun berbuat aku kafir tu atau ulun murtad kada. Nah, kena empat orang kafir, kena empat orang yang munafik kan. Dan tiada ridha aku dengan kafir. Aku kada ketujuh juga dengan orang kafir itu. Kemudian daripada aku masuk agama Islam, dan tiada aku murtad daripada agamamu. Pada murtad kada jinnya. Maka sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan ia akan kamu, nah buatnya kan membujurakan ketika makanya itu. Nah, nang sini nang orang kafir membujurakan, ini memang non Muslim, orang muhajir tadi membenarkan bahwa ini itu Islam. Jadi nyaman. Lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tinggalkan akan daku memalu akan leher munafik ini dengan pedang. Biar jauh ya Rasulullah, jangan biar
mati namun manggal dulunya nih, namun nampik nih. Sayyidina Umar langsung aja hendak mendatangi, hendak memanggil dulunya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini aja Umar memanggilnya. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ia hadir di dalam perang Badar dahulu. Nah ini Sayyidina Umar harinya umpat perang Badar dahulu. Nah, dan tiadakah memberitahu akan hendakmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala menilik atas ahli Badar. Maka itu berfirman, perbuat oleh kamu barang apa kamu kehendaki, maka sungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Qala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah itu ya ayat bi ahlil badri ya Allah. ahli badar itu mati syahid. Mudah-mudahan ya Nabi Allah menilik kepada ini itu, kepadanya itu, mudah-mudahan. Sayyidina Umar udah habis, tidak ada ampunan lagi. Tapi Nabi ini memaafkan, yang memaafkan dari bang mazhar daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu maha pemaaf. Allah, innaka afuwun karimun tuhibbul afwa. Nah, tuhibbul afwa, suka memaafkan. Fa'fu anni, maka ampun, maafkan aku. Fa innaka tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Innaka tuhibbul afwa, katuju memaafkan. Fa'fu anni, maka ampuni aku. Gambaran Allah maha memaafkan ya kayak Nabi ini. Orang yang membuat sudah jelas darinya itu pendustaan, jelas darinya munafik, jelas darinya kada bujur, dimaafkan aja. Luar biasa. Itu mazhar nampak kenapatan cerminan dari Allah yang maha pemaaf. Rasulullah SAW maha memaafi, diampuni. Wa qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qismatan wa qala rajulun minal ansar hadhihi qismatun ma urida biha wajhu Allah ta'ala wa dzukira dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahmarra wajhuhu wa qala rahimallahu akhi Musa qad udhiya aktsara min hadha sabara. Artinya, dan membagi Rasulullah SAW akan bagian daripada harta. Rasulullah itu juga bagi-bagi harta. Nah, bagi ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, ada yang dapat separuh, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Adil dari Rasulullah sesuai keperluan. Ini banyak anaknya 10, beri 3, 4. Ini anaknya sehitung, beri 2. Ini kada anak, beri 1. Ada. Nah, membagi harta. Maka berkata seorang laki-laki daripada Ansar, orang Makkah nih, Ansar, tadinya orang Madinah. Kalau yang muhajirin kan orang Makkah datang ke Madinah. Kalau yang orang Ansar ini orang Madinah. Pekerjaan membagi ini tiada dikehendaki dengan akan jalan Allah Ta'ala. Ini kada sesuai ini, lawan perintah Allah membagi ini. Rasulullah dianggap kada pas membagi karena Allah kegempangan lah. Rasulullah apalagi kayak kita ini, banyak nama anggap kita ini kada adil. Pasti banyak nama anggap kita ini kada baik. Rasulullah SAW luar biasa baiknya. Ada aja menyambat ini bukan pas nih, kada pas nih Rasulullah membagi. Nah, yang kayak Rasulullah bagusnya tetap ada nangkada patuh. Jadi jadi apa Imam Ghazali, kalau kita mencari
orang kasih kalau kita bertahan misalnya ada ketemu kan pasti ada negara tujuh. Nah kayak apa aja baiknya tetap ada negara tujuh. Nah kayak apa sama kita dikomplain ya Allah sama kita dianu apalagi WA Seiko K7 mau posting macam-macam pasti ada negara tujuh. Nah pasti ada negara tujuh. Nah Seiko K7 ini ada negara tujuh pasti ada awal kayak itu. Rasulullah SAW membagi. Nah ini garis sesuai ini dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebutkan oleh orang akan demikian itu bagi Rasulullah SAW. Maka merah mukanya pada ketika itu abang muka Nabi. Artinya menunjukkan sedih sari kada waktu Nabi dibandingkan kada pas. Dan bersabda ya rahimallahu akhi Musa qad uziya aksara min hadza fasabara. Lalu sedih bersabda mengucap ini memberi rahmat mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Taala akan saudaraku Nabi Musa. Sesungguhnya telah disakiti oleh orang akan dia terlebih banyak daripada ini. Maka sabar ia Nabi Musa sabar akan dia. Banyaknya dia Nabi Musa disakiti, dikejar orang Nabi Musa, dikejar oleh Fir'aun Nabi Musa. Nah, maka sabar maka Nabi sabar. Nah, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yuballighuni ahadun minkum an ahadin min ashabi syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadri. Artinya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi sahabatnya, jangan menyampaikan akan daku oleh seorang daripada kamu akan sesuatu daripada perkataan seorang dari sahabatku, karena bahwasanya aku kasih bahwa keluar kepada kamu padahal sejahtera dadaku yakni baik hatiku. Jadi Nabi jangan disampaikan kabar nak kada baik akan sahabat. Jadi jangan diberitakan nang kada bagus-bagus kepada aku, nang beri nang kabar nang bagus-bagus saja. Karena bahwasanya aku kasih bahwa keluar kepada kamu pada sejahtera dadaku, yakni baik hatiku. Ini nama-nama aja disampaikan. Ini nama-nama sakit dadaku namanya mendengar nak ada bagus. Yang bagus-bagus saja. Jangan nak ada baik menyampaikan. Faslun bi bayani i'dha'ihi sallallahu alaihi wasallam amma kana yakrahu. Ini suatu pasal pada menyatakan diam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada barang yang membenci ia akan dia. Jadi namanya Rasulullah kada ketujuh sini di diam aja. Diam. Nah itu ini kada ketujuh itu berarti. Namanya sini ketujuh kan jadinya boleh kayak senang. Nah itu ketujuh. Namanya sini berdiam aja. Nah itu kada ketujuh. Ada suka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqiqal basyarati latifaz zahiri wal batini yu'rafu fi wajhihi ghadabuhu wa ridahu. Artinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tipis kulitnya, lagi halus zahirnya dan batinnya. Jadi Rasulullah itu namanya berwudu jadi cukup satu mut. Jadi jangan habib karena kulit hidup itu halus. Namanya berwudu itu
banyu itu nah mode kaya di keramiknya ini melancar bagus saking halusnya. Nah, jadi namanya kita banyui cukup sedikit satu menit kurang pada sekitar berwudu 3 kali. Nah, karena kulit sidin halus rakit. Nah kayak itu juga apa namanya kulit tulang bulu lambung halus apa kemudian kayak kapas zahirnya dan batinnya Rasulullah SAW batinnya diketahui di dalam mukanya itu marahnya dan ridhonya. Jadi diketahui namanya Rasulullah itu marah dan Rasulullah itu senang, diketahui. Tapi hati Rasulullah itu halus, rapi, sampai orang manawaki, sampai Jibril sampai malaikat turun, ya Rasulullah minta nabiyan lawan Allah Subhanahu wa taala supaya aku mengangkat gunung, melempar bungannya itu sudah mati beratan. Tapi Rasulullah kata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beri petunjuk kaumku karenanya kada tahu. Jadi hati Rasulullah itu hebat daripada malaikat. Malaikat aja turun minta lawan Nabi supaya orang tuh diremek aja naik. Tapi Nabi kada. Berarti hati Nabi itu hebat pada malaikat. Nah, namanya ada kalau ucapan-ucapan lain, bah sidin itu dia berhati malaikat. Bahati malaikat itu bahati Rasulullah arah pada malaikat. Nah itu wa kana yashtadda wajduhu wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkat kita mengaji, berkat kita mendengar ilmu, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pertolongan kepada kita kalau kita mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.